Selamat pagi anak-anak ibu, Namo Buddhaya. Hari ini kita belajar tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Mari kita belajar bersama-sama dengan menonton video pembelajaran hari ini sampai akhir. Oke, pertama-tama sebelum masuk kepada materi, kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan kalimat ajakan beserta maknanya yang terdapat pada kalimat percakapan dalam teks. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan gerak keseharian dalam tari menggunakan kepala, tangan, atau kaki. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan dua bilangan ratusan menggunakan simbol dan mengurutkan bilangan. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan pengamalan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima Pancasila di tempat bermain. Kita masuk kepada muatan bahasa Indonesia dengan materi kalimat ajakan. Pernahkah kamu mengajak teman bermain? Ya, jawabannya pasti kamu pernah mengajak teman bermain. Dari pertanyaan tersebut, kamu sudah menggunakan kalimat ajakan. Jadi, apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Oke, adapun ciri-ciri kalimat ajakan yaitu menggunakan kata ayo atau kata mari. Dan di akhir kalimat terdapat tanda seru. Jadi, diingat ya anak-anak ibu, kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Sekarang kita masuk ke contoh kalimat ajakan. Contoh kalimat ajakan yang pertama yaitu Beni, ayo kita belajar kelompok bersama-sama. Contoh kalimat ajakan yang kedua yaitu mari kita pergi bersama-sama Edo. Jadi, kesimpulannya di dalam kalimat ajakan terdapat kata ayo dan kata mari dan diakhiri dengan tanda seru. Sekarang kita masuk kepada muatan PPKN dengan materi menyebutkan pengamalan sila pertama sampai sila kelima. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengamalan sila Pancasila di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar pengamalan sila Pancasila di tempat bermain. Sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Contoh pengamalannya di tempat bermain yaitu tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Sila kedua Pancasila berhubungan dengan sikap kita terhadap sesama manusia. Contoh pengamalannya di tempat bermain yaitu membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Sila ketiga Pancasila berhubungan dengan rasa persatuan kita sebagai warga negara Indonesia walaupun berbeda-beda. Contoh pengamalannya di tempat bermain yaitu bermain dengan teman dari berbagai suku. Artinya, ketika bermain, kamu tidak boleh membeda-bedakan teman. Sila keempat Pancasila mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah atau berdiskusi. Contoh pengamalannya di tempat bermain yaitu berdiskusi dengan teman sebelum bermain. Dan sila kelima Pancasila menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Contoh pengamalannya di tempat bermain yaitu berbagi makanan secara adil kepada teman. Selanjutnya kita masuk kepada muatan matematika dengan materi bilangan. Membandingkan dua bilangan ratusan. Berikut cara membandingkan bilangan ratusan. Adapun cara membandingkan bilangan ratusan yaitu 1. Bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Yang kedua, jika ratusannya masih sama, bandingkan puluhannya. Dan yang ketiga, jika puluhannya juga masih sama, bandingkan satuannya. Perbandingan dua bilangan dapat ditulis berdasarkan simbol yang ada di slide yang sedang kamu tonton. Berikut contoh perbandingan dua bilangan yaitu bilangan 356 ditulis dalam bentuk panjang 300 ditambah 50 ditambah 6 di mana 300 menunjukkan nilai ratusan, 50 menunjukkan nilai puluhan, dan 6 menunjukkan nilai satuan.
Jadi, contoh perbandingannya yaitu 356 dengan 365. Pertama-tama kita bandingkan ratusannya terlebih dahulu, yaitu angka 3 dengan angka 3. Jika angka 3 tersebut sama, maka kita membandingkan puluhannya yang terletak di tengah, yaitu angka 5 dan angka 6. Sekarang perhatikan, apakah angka 5 dan angka 6 sama? Jawabannya tidak sama. Maka angka 5 pada puluhan lebih kecil dari angka 6 pada satuan. Jadi dapat disimpulkan 356 lebih kecil dari 365 atau 365 lebih besar dari 356. Dan yang terakhir, kita masuk ke muatan seni budaya dan prakarya atau SBDP dengan materi gerakan tubuh. Oke, Ibu ingin bertanya, setiap hari kita pasti bergerak kan? Ya, jawabannya setiap hari kita bergerak. Contoh gerakan-gerakan yang biasa kita lakukan yaitu gerakan menggunakan kepala, gerakan menggunakan tangan, dan gerakan menggunakan kaki. Contoh gerakan menggunakan kepala yaitu gerakan menengok ke arah kanan dan ke arah kiri. Contoh gerakan menggunakan tangan yaitu gerakan saat menyapu dan memetik bunga. Dan contoh gerakan menggunakan kaki yaitu gerakan saat berjalan, berlari, dan melompat. Kamu juga dapat menirukan gerakan alam saat menari. Misalnya gerakan tiupan angin, gerakan air mengalir, dan gerakan meniru ombak pantai. Nah, itulah beberapa penjelasan pembelajaran materi kita hari ini, yaitu tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain. Semoga kamu dapat memahami dan mengerti pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, dan namo buddhaya.